Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Selasa 28 Juni 2022, dalam liturgi tahun C2, kita memperingati Santo Irenaeus, uskup dan martir. Hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius, bab 8, ayat 23 sampai dengan 27. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan kitab suci yang telah kita dengarkan bersama, rupa-rupanya kita melihat sebuah ironi. Kita melihat bahwa para murid adalah para murid yang setiap hari bersama dengan Yesus. Namun dalam suatu momen tertentu, mereka begitu hilang iman. Pengalaman itu terjadi ketika kisah di danau. Badai mengamuk hebat, perahu terhuyung-huyung di danau itu. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu? Para murid bersikap tidak percaya. Sikap tidak percaya adalah sebuah pilihan iman. Seperti Thomas, dia sebagai rasul memilih untuk tidak begitu saja percaya. Itu yang terjadi kepada para murid yang padahal setiap hari hidup bersama Yesus, menyaksikan mujizat, merasakan bagaimana kehidupan iman, pengajaran yang nyata langsung dari Sang Sabda, langsung dari Yesus. Pada kesempatan kali ini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih diajak untuk beriman pada Allah yang hidup. Pada Allah yang hidup berarti Allah yang sungguh-sungguh nyata, hadir di tengah-tengah kita dan dapat kita rasakan. Allah yang berkuasa atas semesta alam ditunjukkan dalam bacaan kali ini. Namun apa yang terjadi? Para murid bingung. Mereka sampai mengatakan, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ironis sekali bagi kita yang juga setiap hari hidup dalam iman yang sama, iman akan Kristus yang menyelamatkan. Dari kecil atau dalam taraf tertentu mungkin dari baptis, kita sudah mengenal Yesus. Kita belajar banyak melalui pengalaman iman. Kita melihat dalam kehidupan menggereja kita. Namun seringkali manusia pun memilih untuk tidak percaya. Allah yang berkuasa atas semesta alam, bahkan berkuasa atas kekuatan laut. Laut yang bisa menggelora. Gambaran laut di sini adalah gambaran kekuasaan dosa, kekuasaan yang melawan Allah, kekuasaan iblis yang senantiasa merongrong kehidupan iman umat beriman. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, Allah yang berkuasa atas semesta alam berarti Allah yang berkuasa juga atas hidup kita.
Allah yang berkuasa atas hidup kita berarti dapat menentukan sejauh mana suatu pelajaran hidup, pengalaman-pengalaman hidup dapat kita terima. Allah bukan Allah yang tidak peduli. Yesus yang hadir di situ setelah para murid melihat kondisi sekitar kehidupannya sungguh tidak mudah, di dalam perahu terhuyung-huyung, Yesus bangun dan berkata, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Yesus tidak berhenti di situ. Yesus bangun dari tidurnya, menghardik angin dan danau. Tiba-tiba apa yang terjadi, Bapak Ibu? Danau menjadi teduh sekali. Mukjizat yang luar biasa. Bahkan mungkin para murid sudah melihat mukjizat itu sejauh perjalanan mereka bersama Yesus. Namun dalam titik tertentu mereka tidak percaya. Mereka memilih untuk tidak beriman pada Allah yang setiap hari menghidupi mereka, yang mereka ikuti, yang justru mereka lihat karya-karyanya setiap hari. Allah yang begitu peduli juga melindungi kita yang hari ini hidup dan beriman, bersandar penuh kepada Allah yang sama, Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yesus sebagai Allah Putra menampilkan diri sebagai Allah yang hidup, Allah yang hadir, Allah yang sungguh memberkati kita setiap hari. Allah yang peduli dan melindungi setiap langkah hidup kita. Yesus pernah berkata, "Mintalah, maka kamu akan diberi." Maka ketika kita meminta melalui doa-doa kita, Yesus senantiasa memberikan yang terbaik. Bukan menurut kehendak kita, tetapi apa yang terbaik menurut Allah. Kita tidak pernah tahu, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, apa yang ada di depan, apa yang menjadi masa depan kita. Sesuatu tidak pernah sungguh-sungguh jelas dalam kehidupan ini. Ada bagian-bagian yang abu-abu dalam kehidupan. Allah yang peduli dan melindungi ini menuntun kita setiap hari, menggandeng kita langkah demi langkah. Ketika melewati bagian yang tenang, kita mungkin bisa saja terlena, terlepas dari genggaman Tuhan. Namun ketika kita menghadapi persoalan-persoalan pelik dalam kehidupan, jalan yang terjal, jalan berbatu tajam, bagian-bagian yang tidak menyenangkan dalam kehidupan, kita diajak untuk selalu bersama Yesus. Jangan khawatir jika diri kita merasa berdosa. "Aduh Tuhan, saya ini loh, ketika saya enak, saya lupa denganmu. Tetapi ketika saya sulit, saya datang kepadamu." Orang sering sekali berpikir bahwa, "Aduh aji mumpung." Jika masih aji mumpung, saya dan Anda diajak untuk senantiasa terarah kepada Allah. Karena Allah tidak membiarkan kita berjalan hanya mengandalkan kaki kita sendiri. Jangan khawatir jika kita berdosa. Itu lumrah, namun harus diperbaiki hari demi hari. Ketika kita berdosa, Allah mengajak kita untuk senantiasa bertobat dan kembali kepadanya. Pengalaman para murid di danau menjadikan kita melihat bahwa ternyata kita tidak bisa mengandalkan kaki kita sendiri. Oh, di sana ada Petrus yang setiap hari menjadi nelayan. Rupa-rupanya juga ketika momen itu mereka punya ketakutan. Padahal setiap hari berada di laut.
menghadapi berbagai aneka badai di laut, kehidupan nelayan. Tapi apa yang terjadi ketika itu? Dia sungguh-sungguh tidak bisa mengandalkan kemampuan dan pengalamannya sendiri. Allah harus dihadirkan sampai membangunkan Yesus yang sedang tertidur. Apakah sebuah kesalahan jika kita membangunkan Allah, kita meminta tolong kepada Allah? Bukan sebuah kesalahan. Itulah kekuatan doa. Toh jika akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Yesus menjadi Allah yang hidup, Allah yang tidak diam saja. Dia bersikap mengambil tindakan dengan cepat atas hidup kita. Dia berusaha mengambil alih semuanya. Itulah yang terjadi ketika kita memasrahkan hidup kita, persoalan-persoalan yang kita hadapi hanya kepada Allah. Jangan pernah berlari kepada dunia yang tidak bisa kita andalkan. Berlarilah kepada Allah yang memiliki semuanya. Allah kita adalah Allah yang peduli, Allah yang berjalan bersama kita setiap hari. Nah, disinilah kita melihat sikap para murid yang mengatakan, "Tuhan, tolonglah kita binasa," sebagai sikap di mana Allah mempertimbangkan doa-doa kita. Itulah kekuatan doa. Doa memang hanya diucapkan lewat mulut. Kita tidak perlu sampai melakukan sesuatu yang berlebihan untuk dapat berdoa. Memang Yesus mengajarkan kita untuk berdoa dengan baik. Banyak doa, mulai dari Bapa kami dan caranya berdoa agar tersembunyi. Namun doa sendiri memiliki dimensi kekuatan yang luar biasa. Hati kita menjadi dasar bagi Allah untuk melihat apakah sesuai dengan kehendaknya, sesuatu yang kita minta. Itulah kekuatan doa. Maka jangan pernah takut untuk mulai berdoa. Jika selama ini kita tidak pernah berdoa, atau bersikap apatis terhadap doa, atau lebih mementingkan kehidupan pekerjaan kita, kehidupan pribadi kita daripada doa kepada Allah, daripada komunikasi kita yang intern dengan Allah, marilah saatnya kini kita beralih dari dunia menuju pada kehidupan yang lebih rohani. Melalui doa kita membangun relasi yang lebih dalam dengan Allah. Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang mau mendengarkan. Allah yang setiap hari ada bersama kita, memberikan kita kesempatan-kesempatan baru untuk senantiasa beriman, senantiasa memperbaharui diri bahwa Allah yang kita ikuti adalah Allah yang benar. Pada akhirnya kita dipertanyakan oleh Tuhan, "Maukah kamu mengikuti aku? Maukah kamu berjalan senantiasa di dalam penyelenggaraanku? Akulah Allah yang menjamin hidupmu, memberikan janji kepadamu kehidupan kekal yang abadi. Jangan takut, jadilah orang yang percaya." Itulah yang Allah katakan kepada kita, setiap pribadi masing-masing. Maka Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bangkit. Kita ikuti karya keselamatan Allah yang sudah Allah selenggarakan 2000 tahun yang lalu dalam peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Bahkan sudah Allah siapkan sejak dunia dijadikan. Mari kita bersama-sama, jika saat ini kita melepaskan tangan Tuhan, kita berlari saat ini kepada Tuhan, dan kita genggam tangannya. Jangan pernah kita lepaskan lagi. Biarlah Allah yang menuntun kita setiap hari
dalam perjuangan kita menghadapi dunia. Perjuangan kita menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang pahit. Perjuangan kita untuk senantiasa menjadi lebih baik dari hari ke hari. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai karya, usaha, dan pelayanan kita dimanapun kita berada. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Maha Bijaksana, pada awal hari baru ini, kami memuji dan bersyukur atas perlindungan-Mu. Segenap kaum yang Kau tuntun keluar dari Mesir, menambah keyakinan kami akan kasih dan campur tangan-Mu terhadap manusia. Maka tuntunlah kami juga, agar tidak tersesat, bahkan mungkin menjauh dari jalan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Allah kami. Amin. Ibu, bapak, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengenal lebih dekat Santo Ireneus dari Lyon, uskup dan martir yang peringatannya kita peringati pada hari ini. Ireneus lahir di Asia Kecil, kira-kira pada tahun 140. Pendidikannya berlangsung di Smyrna. Pelajaran agama diperolehnya dari Santo Polikarpus, seorang murid Santo Yohanes Rasul. Riwayat hidupnya memang kurang diketahui, tetapi dari tulisan-tulisannya sendiri dapatlah diperoleh banyak informasi tentang dirinya. Ireneus bekerja di Lyon sebagai seorang imam. Pada tahun 177, timbullah aksi penghambatan agama di Lyon. Uskup kota Lyon, Pothinus, meninggal karena suatu penganiayaan yang kejam atas dirinya. Ireneus diangkat menjadi penggantinya. Sebagai uskup, ia mengembalakan umatnya dengan penuh perhatian dan cinta. Kepada umatnya ia selalu berkhotbah dalam bahasa setempat, meskipun ia sendiri dibesarkan dalam bahasa Yunani. Dalam kepemimpinannya, ia selalu berusaha membela ajaran iman yang benar. Ia juga memperjuangkan kesatuan gereja dan menegakkan kewibawaan paus. Nama Ireneus, yang berarti pecinta damai, diusahakan menjadi kenyataan dalam seluruh hidupnya. Dalam perselisihan antara gereja Latin dan Yunani tentang tanggal hari raya Paskah, ia menjadi juru bicara paus. Ia meninggal dunia pada tahun 202 sebagai seorang martir Kristus.